Ini adalah dua segel emas identik dari dinasti Han. Bahkan para ahli tidak bisa membedakan yang mana yang asli. Sedangkan Su Yuan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan benang bordir. Kemudian ikat kedua segel emas itu. Dengan rotasi cepat dari segel emas itu, Su Yuan mengambil kesempatan untuk mengikat simpul. Kemudian melemparkannya ke udara, dan membuat pertunjukan. Semua penonton bertepuk tangan. Su Yuan sepertinya punya keterampilan. Tapi apakah aksi itu bisa benar-benar membedakan antara yang asli dan yang palsu? Saat segel emas berhenti berputar, Su Yuan tersenyum, dan meletakkan dua segel emas di atas meja. Sementara yang lain masih berdiri. Dia memberitahu semua orang. Segel emas dinasti Han menggunakan metode perkusi, yang mudah bercampur dengan udara. Jadi kepalanya berat dan kakinya ringan. Yang palsu dibuat terlalu mirip. Dan malah ketahuan palsu. Paman di samping mengambil segel emas itu dengan sedih. Segel ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarganya. Dia tidak menyangka itu palsu. Padahal dia berpikir untuk menukar segel itu dengan sejumlah uang. Agar bisa memberi makan keluarganya. Su Yuan menjadi tidak tega. Dan akhirnya menghabiskan $50 untuk membeli segel palsu itu. Setiap orang yang hadir tergerak oleh tindakan keadilannya. Dan bertepuk tangan untuknya. Ini adalah segel emas yang tidak ternilai harganya. Ketika Su Yuan baru saja keluar dari gerbang, dia ditangkap oleh beberapa pria kekar. Dan dibawa ke sebuah mobil hitam. Ini palsu. Aku beli dengan harga $500. Lalu dia dilempar keluar dari mobil. Dia kembali ke tempat tinggalnya di sebuah gang kumuh. Lalu memberikan setengah dari uangnya kepada paman tadi. Ternyata ini adalah permainan yang dibuat oleh mereka berdua. Paman itu adalah pemilik rumah tempat Su Yuan tinggal. Mereka melakukan ini karena Su Yuan tidak punya uang untuk membayar sewa. Di industri barang antik, semua orang saling menipu. Dan itu normal. Tapi tidak lama kemudian, Meixia menemukannya. Dan menyuruhnya pergi ke lomba penilaian barang antik. Karena dia menyadari bakat yang dimiliki Su Yuan dalam menilai harta. Tapi ketika Su Yuan baru tiba, dia langsung muntah di seluruh lantai. Aksinya memancing rasa jijik para ahli. Apa yang bisa dilakukan oleh pemabuk seperti ini? Di sisi lain, lawannya, Zhang Han, tidak hanya energi. Dia juga menjadi orang terkemuka di dunia antik di usia muda. Perlombaan resmi dimulai. Zhang Han mengambil sebuah mangkuk. Mangkuk dari dinasti Song di daerah Hutian dengan corak bunga. Disebut dengan mangkuk boneka. Ini adalah produk asli yang sangat langka. Su Yuan malah tertidur. Semua orang tidak tahan melihatnya. Apa yang sedang dia lakukan? Meixia melangkah maju untuk mengingatkannya. Ketika dia menyentuh barang antik itu, auranya langsung berubah. Silinder gulir pola naga awan biru dan putih Qianlong. Kedua ini sama. Orang awam tidak akan bisa tahu yang mana asli. Tapi perhatikan baik-baik warnanya. Sebelah kirinya tidak konsisten, kering dan tipis. Dan ada kilau samar di sebelah kanan. Lembab tapi tidak berminyak. Ini disebut tekstur giok. Karena kedua glasir itu berbeda. Salah satunya adalah bahan murah dari Yunan, lebih ke warna putih. Dan satunya lagi adalah bahan mahal dari Zhejiang, yang berwarna biru. Sekarang lihat bagian bawahnya. Dibuat pada dinasti Qing Qianlong. Guangzhou adalah gunung tunggal, Qianlong adalah gunung ganda. Jadi, yang dari Guangzhou adalah barang tiruan. Dan ini dibuat di masa kekuasaan Kaisar Qianlong. Itulah yang membedakan asli dan palsunya. Lomba terus berlangsung dan mereka tidak bisa menentukan pemenangnya. Guci kepompong dinasti Han. Jejak yang digali tidak bisa ditiru. Botol empedu berlapis biru Qianlong. Glasir merata dan tidak retak. Warnanya stabil. Hanya dalam beberapa menit, barang yang mereka identifikasi sama-sama berjumlah 19 buah. Hanya tersisa 1 menit. Zhang Han segera menilai barang antik terakhir. Dan mencapai 20 buah. Tapi Su Yuan masih melihat patung Buddha itu perlahan. Tepat ketika semua orang sudah pasti siapa pemenangnya. Tindakan Su Yuan membuat semua orang terkejut. Dia mengangkat patung batu itu dan melemparkannya dengan keras. Patung batu itu langsung hancur berkeping-keping. Su Yuan memberitahu semua orang. Patung ini palsu. Itu dipalsukan dengan metode ekstensi rambut. Karena ketika hancur, ukuran serpihan batunya hampir sama. Patung Buddha yang asli terbuat dari batu pasir. Jika jatuh, pasti akan hancur berkeping-keping. Semua ahli diyakinkan oleh teknik penilaian harta karun Su Yuan yang luar biasa. Dan Su Yuan bukanlah seorang gelandangan. Dia adalah anggota keluarga Su, salah satu dari 5 keluarga terkemuka di dunia barang antik. Karena nenek moyang keluarga Su melakukan skandal. Jadi keluarga Su diusir dari 5 meridian sejak dulu. Mereka juga menjadi tikus jalanan di dunia antik. Su Yuan mulai mengembara sejak kecil. Dan perlombaan penilaian harta karun ini adalah untuk mengujinya. Apakah dia memenuhi syarat untuk mengambil alih harta nasional? Tapi ketika Su Yuan melihat patung Buddha itu, dia segera menyadari sesuatu.